Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar tersingkir Timnas U17 dibantai Korut 6-0. Sebelum pertandingan digelar, banyak yang mengira Timnas Indonesia U17 akan memberi perlawanan kepada Korea Utara U17. Namun sejak laga dimulai, Korea Utara bak berada di level berbeda hingga akhirnya berhasil kalahkan Garuda Muda dengan skor 6-0. Meski akhirnya tersingkir, Nova Arianto tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Timnas Indonesia. Ia menilai Evandra Florasta dan kawan-kawan telah berjuang habis-habisan. Terlebih, Timnas Indonesia sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni lolos perempat final Piala Asia U17 2025 yang menggaransi tiket ke Piala Dunia U17 2025 mendatang. Timnas Indonesia wajib berbenah sebelum ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Malaysia ejek Timnas kalah 6-0 dari negara tanpa akses internet. Mengutip dari World Economic Forum, sebanyak 99,9% warga Korea Utara tidak memiliki akses internet. Meski minim pengetahuan dari dunia luar termasuk soal sepak bola, dunia sekulet bulat, Korea Utara tidak buruk-buruk amat. Bahkan lebih baik dari Timnas Indonesia. Korea Utara pernah lolos ke Piala Dunia 1966 dan 2010. Bahkan di Piala Dunia 1966, Korea Utara melaju hingga perempat final. Di level U17, pencapaian tidak kalah oke dicatatkan mereka, yang mana pernah 2 kali juara Piala Asia U17. Indonesia kalah 6 gol tanpa balas dari negara yang tidak memiliki akses internet. Ejek pala tahu bola. Apa rahasia Korea Utara? Walaupun negara mereka tertutup dan masyarakatnya tidak menggunakan media sosial, prestasi sepak bola Korea Utara sangat kuat, baik di kategori pria maupun wanita, yang pernah 3 kali juara Piala Asia. Lanjut pala tahu bola. Arema selangkah di depan Persib untuk merekrut Dewangga. Persib Bandung tampaknya bakal mengalami nasib apes dalam urusan mendatangkan pemain baru untuk Liga 1 musim 2025-2026. Persib Bandung belakangan yang dikaitkan dengan gelandang PSS Semarang yakni Alfreandra Dewangga tampaknya harus kalah dalam urusan mendatangkan pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut. Pasalnya Arema FC dikabarkan menjadi peminat terdepan melangkahi Persib Bandung untuk menggait Dewangga dari PSS Semarang. Padahal Persib Bandung sempat digadang-gadang bakal menampung Alfreandra Dewangga seiring kondisi internal PSS Semarang yang sedang tidak kondusif tersebut. Namun apapun masih bisa terjadi karena bursa transfer belum dibuka. Kabar buruk, top skor Persib Tyrone Delpino absen lawan Bali United. Persib akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 18 April 2025. Pemain asing yang absen pada laga tersebut adalah Tyrone Delpino. Sang pencetak gol terbanyak Persib Bandung musim ini absen karena akumulasi kartu kuning. Tyrone Delpino mendapatkan kartu kuning keempat saat melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Sebelumnya pemain asal Spanyol itu mendapatkan 3 kartu kuning saat melawan Dewa United, Persis Solo dan Arema FC. Absennya Delpino tentu menjadi kerugian besar bagi Persib Bandung. Delpino sejauh ini sudah tampil dalam 26 laga dan mencetak 14 gol. Perolehan itu menjadikannya top skor tim di Persib Bandung untuk saat ini. Bocor, ternyata segini gaji Ciro Alves di Persib. Ciro Alves merupakan salah satu pemain penting Persib Bandung yang kontribusinya sangat besar pada kemenangan mereka musim ini. Pemain asal Brazil ini bermain sangat bagus sepanjang 26 pertandingan, mencetak 6 gol dan 12 assist. Ia menjadi pasangan yang sangat berguna untuk Persib Bandung, terutama ketika bermain bersama Tyrone Delpino dan juga David da Silva. Ciro Alves saat ini menempati urutan kedua dalam daftar pemain Persib Bandung dengan bayaran tertinggi setelah David da Silva, rekan setimnya. DDS dilaporkan mengantongi pendapatan 6,1 miliar rupiah setiap musim. Gaji Ciro Alves masih berada di bawah nominal yang diterima oleh DDS. Beberapa sumber mengatakan bahwa Ciro Alves diperkirakan menerima gaji sekitar 4,8 miliar rupiah untuk setiap musimnya.
Pemain lincah ini diperkirakan menghasilkan kurang lebih 506 juta setiap bulannya. Sebagai salah satu tim dengan dukungan finansial yang kuat di Liga 1, Persib Bandung memiliki reputasi dalam memberikan gaji yang kompetitif kepada para pemainnya. Investasi besar ini dipandang sebagai langkah krusial untuk meraih kesuksesan di lapangan hijau. CEO Persebaya bersepeda dari Surabaya ke Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima kedatangan Asrul Ananda, CEO Persebaya Surabaya, di Balai Kota Jakarta pada Senin 14 April 2025. Pramono Anung mengatakan kedatangan anak dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini bentuk menepati janjinya bila Pramono Anung menang dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia bilang begini, "Mas, kalau menang saya mau sepedahan dari Surabaya ke Jakarta." Saya anggap waktu itu bercanda, benar-benar bercanda, ucap Pramono di Balai Kota Jakarta. Pramono bercerita momen ini bermula dari obrolan ringan saat keduanya menonton final DBL antara Jubile dan Bukit Sion. Saat itu Asrul Ananda berseloroh akan goes dari Surabaya ke Jakarta bila Pramono Anung menang Pilkada. Candaan itu rupanya bukan sekedar basa-basi saja. Pada Jumat 11 April, Asrul mengendarai sepeda berwarna hitam dengan 2 botol minum terpasang di rangkanya menempuh perjalanan panjang dari Surabaya menuju Jakarta. Nama pelatih Madura United Alfredo Vera terukir indah di sejarah Persebaya. Derby Suramadu antara Persebaya Surabaya dan Madura United di pekan ke-29 Liga 1 bukan sekedar laga biasa. Nama Angel Alfredo Vera, pelatih Madura United, menyimpan memori emas dalam sejarah Persebaya Surabaya. Kedatangan Vera ke Persebaya Surabaya pada 27 Mei 2017 menjadi titik balik klub. Saat itu Green Force tengah terpuruk di Liga 2 dengan kondisi tak menentu. Alfredo Vera, pelatih asal Argentina, datang dengan reputasi mentereng. Ia pernah membawa Persipura Jayapura juara Indonesia Soccer Championship 2016. Di tangan Alfredo Vera, Persebaya Surabaya bangkit menjadi tim tangguh. Dalam waktu singkat, ia menyulap skuad menjadi penakluk Liga 2. Persebaya lolos ke Liga 1 usai mengalahkan Martapura FC di semifinal. Alfredo Vera memastikan tiket promosi dengan kemenangan dramatis pada 25 November 2017. Tak cukup sampai di situ, Alfredo Vera mengantarkan Persebaya Surabaya menjuarai Liga 2. Kemenangan 3-2 atas PSMS Medan di final menjadi puncak kejayaan pada 28 November 2017. Trofi juara disambut sukacita oleh bonek supporter fanatik Persebaya Surabaya. Iran Junior direbutkan Barito Putra dan PSM Jogja. Rumor transfer ini semakin menguat lantaran melihat kontrak Iran Junior yang akan segera berakhir pada 31 Mei 2025 di Madura United. Tanpa biaya transfer, PSM Yogyakarta dan Barito Putra bisa langsung melayangkan tawaran untuk mengamankan tanda tangan Iran Junior. Kini yang jadi pertanyaan adalah siapa yang mampu menggoda Iran Junior dengan tawaran gaji dan nilai kontrak lebih menggiurkan. Tentu saja persaingan antara kedua tim yang tengah merebutkan sang bintang ini semakin menarik untuk disimak. Apa kedua tim berhasil menggoda Iran Junior atau justru Madura United membentengi sang pemain dengan tawaran perpanjangan kontrak yang lebih baik? Harga Iran Junior tak terlalu mahal, cuma 2,1 miliar rupiah. Dan musim ini mencatatkan 29 laga, berhasil membuat 4 gol dan 3 assist. Pramono Anung beri subsidi 60% hanya untuk Persija. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kebijakan mengenai keringanan pajak hiburan sebesar 60% hanya ditujukan kepada klub Persija Jakarta. Pramono menyampaikan keringanan pajak untuk Persija itu diberikan ketika klub tengah memainkan pertandingan kandang yang dihelat di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono setelah mengundang ofisial dan pemain Persija ke Balai Kota untuk silaturahmi sekaligus memberikan support. Pramono hanya mengatakan bahwa dengan hal itu diharapkan Persija Jakarta dapat tampil lebih baik lagi untuk merengkuh piala.